Pada video ini saya akan membahas edge trigger flip-flop. Jadi flip-flop yang dipicu oleh sisi sinyal. Edge trigger flip-flop bukan berdasarkan level. Flip-flop yang sejenis ini digunakan secara luas dalam implementasi sistem digital ya, yang modern ya. Dalam struktur ini, baik pengambilan data maupun perubahan keluaran terjadi pada transisi ya, atau pada edge sinyal clock, baik rising edge maupun falling edge ya. Yang sisi aktifnya adalah sisi naik atau rising edge disebut struktur positive edge trigger. Sedangkan jika sisi aktifnya adalah sisi turun atau falling edge maka disebut negative edge trigger. Flip-flop ini tidak terpengaruh oleh perubahan input selama waktu lainnya. Jadi input dapat berubah kapan saja, kecuali pada selama waktu singkat di sekitar sisi aktif dari sinyal clock. Ya. Jadi kalau mau berubah nilainya berapapun boleh ya atau bisa ya, selama tidak berubah pada saat atau di sekitar kondisi rising edge atau falling edge. Nah kita lihat dulu ya pet flip flop ya. Pet ini kita lihat kembali ya, itu adalah singkatan dari positive edge trigger ya. Jadi yang akan kita lihat pertama adalah day flip flop yang dipicu oleh positive edge trigger ya. Nah ini kita lihat rangkaiannya adalah seperti ini ya. Jadi day flip flop ini seperti ini ya. Eh, Logical simbolnya seperti ini ya, ada input clock, kemudian ada segitiga kecil. Ini menunjukkan bahwa input clock menunjukkan sensitivitas terhadap edge. Jadi clocknya itu atau rangkaian ini ya, sensitif terhadap rising edge atau falling edge ya. Jadi pada tabel fungsinya ini ya. Jadi kalau D-nya 0 dan clock-nya berada pada kondisi rising edge, maka key-nya akan 0 juga. Jadi akan mengingat 0. Ya. Sedangkan apabila D-nya bernilai 1 pada saat clock-nya rising edge, maka output-nya juga akan 1. Ini akan mengingat 1. Tapi kalau clock-nya dalam kondisi 0, ya, maka D-pad flip-flop ini akan mengingat kondisi sebelumnya, dan apabila clock-nya 1 ya, maka akan mengingat uh, kondisi sebelumnya juga ya. Nah ini diagram waktunya seperti ini ya. Anda bisa cek ya, akan memenuhi tabel fungsi yang di sebelah kiri ini ya. Jadi kalau kita lihat eh, jadi input bisa berubah kapan saja, tapi akan memberi efek kalau terjadi pada saat sisi atau edge dari clock ya. Kita lihat nih. Jadi dia berubah menjadi 1 di sini, tapi karena clocknya masih 0 ya, maka outputnya akan mempertahankan output sebelumnya. Ini asumsinya output sebelumnya 0 ya. Ketika terjadi rising edge dan D bernilai 1 ya, maka output akan bernilai 1 ya. Tidak serta-merta karena ada delay propagasi pada gerbang atau pada flip-flop ya. Jadi ini kita lihat lagi, dia bisa berubah nilainya, ya, tapi karena belum perubahannya ini tidak terjadi pada saat rising edge, maka tidak akan mempengaruhi output. Baru akan mempengaruhi output apabila clock berada pada posisi rising edge. Jadi D-nya 0 di sini, ya, kalau D-nya 0, ya, clock-nya rising edge, maka outputnya akan 0, ya. Tidak serta-merta berubah karena ada delay. Kemudian kita lihat rangkaian D-pad flip-flop yang biasa digunakan dalam produk komersial ya. Jadi ini rangkaian aslinya. Nah, dalam produk komersial itu ditambahi clear dan preset ya. Dan clear dan preset ini diprioritaskan
tidak tergantung dari kondisi edge clock-nya, ya. Jadi kalau terjadi clear itu akan menghilangkan, ya, output eh, sebelumnya, ya, mengenolkan output sebelumnya, ya. Eh, Sedangkan kalau terjadi preset atau, ya, apabila presetnya aktif, maka outputnya akan jadi satu, ya. Tuh. Dan clear dan presetnya ini adalah active low, ya. Jadi kalau clearnya 0 itu artinya eh, di-clearkan flip-flopnya, ya, jadi 0. Dan apabila clearnya 1, presetnya 0, ini artinya flip-flopnya dibuat bernilai 1, ya. Dan susah ini dapat Anda cek, ya, kondisi tabelnya, kemudian juga Anda bisa cek pada diagram waktunya.